Yesaya 59 ayat 19, teman-teman multimedia. Nggak bisa? Oh, oke. Yesaya 59 ayat 19, saya baca kepada Bapak Ibu. Saya berharap tadi ada multimedia, karena saya akan tunjukkan terjemahan King James-nya. Ada terjemahan yang berbeda dari King James-nya. Yesaya 59 ayat 19. Bapak Ibu, Yesaya 59 ayat 19. Haleluya. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Saya baca terjemahan King James-nya kepada saudara. Ada terjemahan yang beda sekali antara LAI atau TB kepada terjemahan King James Version. Saya baca terjemahan King James-nya kepada saudara. Oh, keluar, puji Tuhan. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Saya terjemahkan Indonesia. Ketika masalah datang seperti banjir, Roh Allah menaikkan standar melawannya. Haleluya. Alkitab mengatakan begini, ketika masalah datang seperti banjir, diumpamakan seperti banjir, maka Roh Allah tidak menahan masalah itu. Roh Allah tidak membendung masalah itu. Tapi sebaliknya, Roh Allah menaikkan standar. Katakan amin. Berarti Bapak Ibu begini, ketika masalah datang, ketika persoalan datang, ketika tantangan datang, ujian datang, itu adalah saatnya untuk kita dinaikkan ke standar yang lebih tinggi. Dan semua kita pasti punya masalah. Berapa banyak yang lagi punya masalah? Dari cara Anda lihat saya, masalahnya banyak. Dan saya percaya begini, justru Tuhan sedang kasih kepada saudara dan saya promosi. Katakan promosi. Cara Tuhan mempromosi kita adalah banyak kali Tuhan izinkan masalah. Masalah bisa datang karena dua hal. Masalah datang karena kita membuat masalah, troublemaker, atau karena Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan masalah datang dalam hidup kita, jangan ditengking, jangan menangisi diri sendiri, jangan saudara dan saya potong kompas, masuk di dalamnya, biarkan proses Tuhan itu terjadi, dan lihat hasilnya luar biasa. Gereja dengarkan ini baik-baik, bahwa Tuhan tidak mau saudara dan saya bermanja-manja. Kenapa? Karena kalau Tuhan percayakan kepada kita perkara-perkara besar, kita bisa hancur dengan berkat itu. Kalau Tuhan promosi kita, kalau kita nggak siap di dalam, kita bisa hancur. Makanya kita diumpamakan seperti pohon, seperti Raja Wali. Kita bukan pohon, kita bukan Raja Wali, tapi diumpamakan seperti pohon. Kalau diumpamakan seperti pohon, maka yang pertama harus dibangun adalah bangun ke dalam lebih dulu. Sebelum pohon itu keluar menghasilkan buah, maka akar harus masuk ke dalam lebih dulu, menemukan sumber. Dan ketika tunas kecil keluar, dia nggak takut pergantian musim. Dia nggak takut dengan tangan-tangan jahil. Dia nggak takut dengan panas terik. Dia nggak takut dengan apapun karena dia yakin akarnya menemukan sumber. Ketika saudara dan saya menemukan sumber, maka Anda punya kepastian kehidupan. Berapa banyak yang tahu doa Bapa kami? Bapa kami yang ada di surga. Hafal kita semua. Kata Bapa dari bahasa Latin dipakai kata fundus. Kemudian kita dapat kata fondasi. Kata Bapa itu berasal dari Aram Mesopotamia. Aram Mesopotamia adalah Irak dan Iran. Jadi ketika kita panggil Bapa, itu bukan bahasa Indonesia. Itu bahasa Aram Mesopotamia, bahasa Irak dan bahasa Iran. Tapi kata Bapa dari bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi kata resource. Resource itu apa? Sumber. Jadi kalau saya doa Bapa kami kan dikata Bapa dengan sumber bunyinya jadi beda. Sumber kami yang ada di sana. Dikuduskan namanya. Kalau Tuhan jadi sumber, maka saya percaya bahwa kehidupan saudara dan saya, yang tadinya hari ini padang gurun, sanggup diubah menjadi kebun buah-buahan. Yang tadinya hari ini tidak ada apa-apa, sanggup diubahkannya menjadi apa-apa. Yang tadinya saudara hancur, sanggup diubahkan menjadi lebih baik. Tapi pertanyaannya begini, bahwa Tuhan mau kapan saja merubah kita, tapi apakah kita mau bangun ke dalam lebih dulu, baru berdampaknya keluar.
Katakan haleluya. Amin. Ada orang berkata gini, kalau mau lihat seseorang asli, kasih dia 3 hal. Kalau mau lihat aslinya seseorang, kasih dia 3 hal. Kasih dia harta, kasih dia tahta, dan kasih dia punya kekuasaan. Maka lihat aslinya kita. Saya beritahukan kepada saudara begini. Anak-anak Tuhan dikasih apapun, kita tahu kita ini cuma pengelola dan bukan pemilik. Kita penilik dan bukan pemilik. Pemilik dengan penilik beda 1 kaki, beda M sama beda M. Kita bukan owner, tapi kita manajer. Kita pengelola saja. Jadi kalau kita dipercayakan Tuhan berkat, itu cuma lewat kita, fasilitas untuk dukung kita hidup di dunia. Itu bukan segalanya bagi kita. Katakan haleluya. Amin. When the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Ketika masalah datang seperti banjir, Roh Allah menaikkan standar melawannya. Wow. Berapa banyak yang mau naik standar? Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang hilang dari manusia itu bukan kekayaan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang hilang dari manusia itu bukan prestasi. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang hilang daripada mereka itu bukan kebanggaan, kejayaan, bukan. Tapi yang hilang dari waktu manusia itu dalam dosa adalah manusia kehilangan standar kemuliaan Allah. Kalau Bapak Ibu, kata kemuliaan dari bahasa Ibrani dipakai kata kabot, K-A-B-O-T, kabot. Kabot itu diterjemahkan bahasa Inggris weight, bobot, kualitas, kehidupan Tuhan. Bapak Ibu tahu ketika Adam diciptakan, manusia pertama diciptakan dengan bahan bakunya apa? Bahan bakunya apa? Saya dengar ada 2 suara, bahan bakunya. Kalau tanah liat jadi batu bata, Bapak Ibu. Kita bukan diciptakan dari tanah liat, kita diciptakan dari debu. Bisa buat apa dengan debu? Itu bahan baku kita. Kasih tahu kiri kanan, bahan baku debu. Kalau tanah liat bisa jadi batu bata. Bisa bangun bangunan. No, Anda tidak diciptakan dari tanah liat. Anda diciptakan dari debu tanah. Haleluya. Dan ketika Tuhan bentuk manusia segambar dan serupa dengan dia, maka dia menghembuskan yang namanya nefes saya. Nafas kehidupan itu nefes saya. Bahasa Ibraninya. Nefes saya bukan begini. Bukan. Nefes saya itu artinya gini, kehidupan Tuhan, kuasa Tuhan, pribadi Tuhan, sifat Tuhan, karakter Tuhan, seluruh keilahian Tuhan diimpartasikan kepada Adam, sehingga arti nama Adam itu adalah man of God. Lalu Tuhan taruh standar Adam menjadi standarnya. Barang siapa lihat kamu, lihat aku. Itulah. Jadi gambar Tuhan ditaruh di bumi dalam rupa Adam yang casingnya dibuat dari debu. Lalu rohnya berasal dari Allah. Sudah bisa bayangkan, nefes saya, Latinnya nesama, Yunaninya pasigrapiteo, Inggrisnya in tambah spiro. Kemudian kita dapat inspiro, inspiration. Lalu kita dapat, saya dapat inspirasi. Anda tahu kalau Anda dapat inspirasi, itu bukan karena Anda. Itu sesuatu yang dibukakan di pikiran saudara. Itu yang disebut dengan nefes saya, nafas kehidupan. Sesuatu yang Tuhan infuskan dalam saudara. Karakternya, kehidupannya. Nah, saya beritahukan ini kepada Bapak Ibu begini. Roma 3 ayat 23 berkata begini. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Saya coba cari terjemahan NLT, Alkitab NLT. Alkitab NLT berkata begini. Semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan standar kemuliaan. Kalau Ibrani dipakai kata kabot untuk kemuliaan, maka bahasa Yunani dipakai kata doxa, D-O-X-A. Doxa bukan dosa, saudara. Kalau dosa itu hamartia, melenceng dari sasaran. Tapi kalau doxa itu adalah kabot, itu adalah kemuliaan, itu adalah bobot, adalah kualitas kehidupan, sifat, karakter Tuhan, pribadi Tuhan ada dalam saudara. Jadi perkataan, tingkah laku, sikap, seluruh tingkah tanduk kita, orang harus lihat Tuhan di situ. Kalau Bapak Ibu jalan di jalan, lihat ada bapak-bapak pakai kacamata hitam, pakai jas putih, dasi kupu-kupu hitam. Tahu itu siapa? Colonel Sanders, you know. Siapa Colonel Sanders? Kentucky Fried Chicken. Anda lihat Colonel Sanders, maka di kepala saudara ada 4 item. 1 potong ayam goreng, 1 porsi nasi putih, 1 Coca-Cola Lars, 1 perkedel paket hemat. Anda cuma lihat Colonel Sanders,
Dan ada 4 item di pikiran saudara. Kalau hari ini saya panggil seseorang berdiri di sini, yang Anda kenal, apa yang ada di pikiran saudara tentang orang itu? Oh, tukang ngomong bohong, tukang tipu, oh tukang begini, oh anak Tuhan, bicara jujur, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Apa yang orang lihat ketika orang lihat saudara? Apa yang orang pikir ketika orang lihat Anda? Itu menentukan apakah Anda ambil gambar Tuhan atau bukan. Katakan, kekristenan, Christ in you, have Jesus live in us. Yesus ada dalam saudara, pengharapan akan kemuliaan. Kalau Yesus ada pada kita, perkataan, sikap, tingkah laku kita harus seperti Yesus. Amin. Saudara tahu begini, bagaimana cara untuk kita naikkan standar? Karena standar itu hilang ketika manusia jatuh dalam dosa. Alkitab dengan jelas berkata begini, naikkan standar, Tuhan pakai masalah menaikkan standar. Katakan, Tuhan pakai masalah untuk menaikkan standar. Ngomong dengan keras, Tuhan pakai masalah menaikkan standar. Jadi ketika masalah datang, Bapak, ingat nih, masalah datang gak pernah kirim WhatsApp lebih dulu. Betul? Saya datang di sini karena Ibu Esther kirim WhatsApp, Pak, jadwal Bapak saya abrek-abrek. Jadi saya kalau diatur Ibu Esther itu diperas di Surabaya. Diperas sampai tetes keringat penghabisan. Upaya besar. Ya. Kami beritahukan kepada saudara begini. Alkitab dengan jelas berkata begini. Banyak kali Tuhan pakai masalah. Berapa banyak Anda yang sedang bermasalah? Sedang alami masalah. Pertanyaannya beda. Bermasalah berarti Anda membuat masalah. Berapa banyak saudara yang sedang mengalami masalah? Adakah orang di sini? Pertanyaan kedua. Berapa banyak saudara yang sedang mengalami masalah? Berapa banyak saudara yang setiap kali saya tanya tidak mau angkat tangan? Pendetanya menerima. Tapi mari saya beritahukan kepada saudara bahwa ada kalanya Tuhan pakai masalah untuk menaikkan standar saudara. Amin. Masalah Anda harus lihat seperti kendaraan yang dikirim Tuhan. Mercedes-Benz keluaran terbaru yang dikirim Tuhan jemput saudara untuk lebih cepat sampai kepada tujuan. Nggak ada amin. Jadi seperti gini, ketika Anda datang, tujuan saudara datang kepada Tuhan bukan karena Anda mau disembuhkan, bukan. Tujuan Anda datang kepada Tuhan bukan karena Anda mau diberkati, tidak. Tujuan Anda datang bukan karena Anda mau dipulihkan, tidak. Tujuan Anda datang bukan karena Anda mau dapat sesuatu dari Tuhan, tidak. Karena Anda sudah dapat sesuatu kepada Tuhan, karena itu Anda datang. Gitu. Jadi saudara datang kepada Tuhan, semua yang kita alami itu akibat kita ketemu Tuhan lebih dulu. Karena saya ketemu Tuhan, saya disembuhkan. Saya ketemu Tuhan, saya dipulihkan. Karena saya ketemu Tuhan, saya diberkati. Karena saya ketemu Tuhan, saya dipromosi. Karena saya ketemu Tuhan, saya dipercayakan. Jadi semua yang ada pada kita, yang kita bisa nikmati di dunia ini sebagai fasilitas, itu akibat kita ketemu Tuhan, bukan tujuan kita di dunia. Sehingga ketika masalah datang, kita nggak menasihani diri sendiri. Kita harus melihat Tuhan lebih besar dari masalah. Tuhan pakai masalah untuk mengangkat Anda lebih tinggi. Nubuatan Daniel 12 ayat 10a berkata begini. Banyak orang akan disucikan, akan dimurnikan, dan diuji. Daniel 10 ayat 12a berkata begini. Pada akhir zaman, banyak orang akan disucikan. Pertama, kita sudah disucikan dengan darah Yesus. Kita sudah mengalami pertobatan, pembaharuan, nggak cukup. Selesai itu dimurnikan. Amin. Nggak cukup setelah dimurnikan, diuji. Jadi kalau kita nggak siap hati kita bisa kucewa kalau ikut Tuhan. You know kucewa? Kucewa itu kokonya kecewa. Cecenya kecewa itu kucewa. Banyak orang Kristen yang kucewa. Aku udah berdoa 7 tahun, tapi belum lihat hasilnya. 1 hari di hadapan Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Jadi kalau 1 per 1000, 1 per 24 kali 1000, Anda perlu tunggu 42 tahun. Jadi kalau berdoa 7 tahun belum dijawab, belum apa-apa. Katakan, Ini doa 7 tahun lalu gak mau masuk gereja, yang ruginya saudara.
Apalagi nggak masuk gereja karena gembalanya tidak kasih shalom. Anda rugi banget. Anda datang ke gereja karena mau ketemu Tuhan Yesus. Ada kalanya Tuhan izinkan gembala lupa senyum dengan saudara untuk melihat kemurnian imanmu dalam Yesus Kristus. Saya gembala senior di gereja. Ya, saya gembala senior di gereja. Nona, ibu, mantan nona kan? Asli dari mana? Asli dari mana dong? Kalau saya asli dari sorga. Kalau KTP-nya kan tidak ada aslinya, yang ada DTL tempat tanggal lahir. Pertanyaan saya benar nggak? Saya tanya asli nggak tanya tempat lahir. Pertanyaan saya benar, berarti saya nggak jebak. Saya tanya asli dari mana? KTP-nya nggak ada tanda asli. Harusnya jawabnya, kalau tanya asli dari mana? Asli dari sorga, lahir mana aja. Ini asli sorga, lahir Ambon. Halo, asli sorga, lahir Surabaya. Lahir Jakarta, Ibu Esa lahir mana? Surabaya. Lahir Surabaya. Ya, Ibu Deborah lahir mana? Surabaya juga. Wow, aslinya dari mana? Surga. Sebab kewarganegaraan kita adalah warga negara kerajaan Allah. Anda dan saya pakai KTP sementara di bumi mungkin 70-80 tahun selesai. Kewarganegaraan Anda di surga tercatat di Dukcapil di surga. Kekal selama-lamanya. Kalau hapus nggak masuk surga. Haleluya. Alkitab mengatakan begini, Anda disucikan, kita dimurnikan, dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Orang fasik itu yang mana? Bapak Ibu bisa punya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia dari fasik. Nggak ada arti yang pas tentang fasik. Tapi saya terjemahkan fasik sederhana. Fasik itu artinya dengar firman, tidak melakukan firman. Tahu firman, bahwa Tuhan izinkan masalah datang untuk kita punya iman yang kuat. Tapi kita tidak mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kita selalu pilih yang enak. Ingat, kekristenan adalah sebuah perjuangan. Ketika Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka bunyi nyanyian di sorga adalah teng, 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 teng. Teng, teng, teng. Ujungnya tuh nggak enak. Teng, 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 teng. Bunyinya peperangan. Jadi jangan ikut Tuhan terus supaya gua diberkati. Di dalam gereja itu tidak ada spirit of niaga. No. Segala sesuatu ketika Anda ketemu Tuhan Sang Sumber, maka semuanya datang kepada saudara. Katakan amin. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9 berkata begini. Kita akan diuji dan kita akan keluar melebihi emas yang fana, yang telah diuji kemurniannya dalam dapur api, sehingga kamu akan kedapatan tidak bercela, akan kedapatan sempurna, akan kedapatan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 1 Petrus 1 ayat 7. Kita lihat ayatnya. Ya. Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu ketika sudah diuji kemurniannya dengan api, ketika Anda sudah melewati disucikan, dimurnikan, diuji, Anda akan dapat 3 hal. Puji-pujian, Anda akan dapat kemuliaan, Anda akan dapat kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Ternyata ujian, persoalan, masalah yang datang dalam hidup saudara, suatu saat nanti kita dapat puji-pujian, kita dapat kemuliaan, kita dapat doxa. Lalu kita dapat kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi ketika masalah datang, jangan cepat-cepat tangkih. Siapa tahu itu Mercedes-Benz keluaran terbaru berupa masalah dikirim datang untuk bawa Anda lebih cepat sampai kepada tujuan. Katakan, Kami bangun gereja, saudara. Bangun gereja. Bangun gerejanya 7 lantai. Sekarang naik lantai kedua. Kontraktor pertama, ketika saya kasih uang, bangun berapa, kemudian lari dengan uang kita. Kontraktor kedua datang, itu udah kolom-kolomnya naik. Dia bongkar semua kolomnya. Saudara, bahkan pancang yang sudah masuk 12 meter, dia bongkar dengan ekskavator, saudara. Ruginya setelah dihitung kurang lebih 3 miliar lebih. Terus tim pembangunan datang kepada saya, Pak, gimana ini? Lapor polisi. Saya diam, biarkan saya doa. Kemudian mereka tanya, Pak, bagaimana? Ampuni. Pak, masa uang banyak itu kok ampuni? Dia mau ngapain? Kok cuma ampuni? Ampuni itu perkataan yang sangat mahal. Lebih mahal dari uang 3 miliar.
Sesimpel itu, gak enak. Tahukah saudara, ketika saya suruh ampuni, tapi pikiran saya masih mikir, tidur mikir. Kemudian saudara, ketika kami pergi ke Pinang berapa bulan yang lalu, saya tensi darah saya naik. Saya ini bukan pasien darah tinggi. Darah saya naik 165, di bawahnya 100. Saya orang olahragawan, saya atlet taekwondo 13 tahun. Saya orang masih treadmill, masih lari, masih push up 200 kali. Ya, masih set up begini masih 200 kali. Saya masih olahraga. Tiba-tiba itu susternya bilang, Bapak berhenti Pak. Berhenti. Ini darah Bapak dari 165 bisa lompat langsung 200 karena waktu tensi itu semua. Darah saya naik. Dicari-cari akarnya, saya mikir. Saya bilang ampuni tapi saya mikir. Kenapa? Itu uang jemaat yang mereka kasih dengan nangis, mereka kasih dengan pergumulan, mereka kasih dengan hati yang hancur karena cinta Tuhan untuk bangun. Tiba-tiba orang bawa lari karena saya salah percaya orang. Saudara pikir saya bekas 100%? Tidak. Saya nggak bekas 100% juga. Tapi banyak kali Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya saya belajar bahwa tanpa Tuhan percuma semua itu. Coba kita lihat 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 11. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 9 sampai 11. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 11. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ayat yang ke-11. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Saya mau tanya berapa banyak yang mau naik ke sorga? Kita voting, Indonesia kan sudah voting. Berapa banyak yang mau naik ke sorga? Angkat tangan. Oke, turunkan tangan. Yang mau pergi sekarang. Ada satu, ini berani benar, yakin benar. Kalau Anda takut kehilangan nyawa, kehilangan benar-benar. Tapi Anda tidak takut kehilangan nyawa, Alkitab berkata, Anda akan memperolehnya 100 kali lipat. Saudara tahu, 100 kali lipat Tuhan tidak pernah janjikan kepada kita 100%. Coba tunjukkan kepada saya ayat di mana Tuhan janjikan 100%. Tidak ada ayatnya. Tuhan janjikan kepada saudara 100 kali lipat. 100 kali lipat itu berapa persen? Ayo kali-kali. 100 kali lipat itu 10.000%. Satu orang pergi, 10.000 orang datang. Jangan takut kehilangan. Ketika kita hidup benar, maka Tuhan akan mengirim yang terbaik kepada saudara dan saya. Katakan haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Alkitab berkata begini, bahwa Elia naik ke surga dalam angin badai. Elia tidak naik ke surga di samping angin badai. Tapi Elia ada di dalam badai. Sekali lagi saya tanya, berapa banyak yang mau naik ke surga? Kalau Anda tidak terbiasa menghadapi badai, tinggal dalam badai, maka Anda tidak akan pernah dibawa sampai ke surga. Halo? Kalau Anda suka lihat masalah kemudian lari, tidak mau menghadapi masalah, Anda itu seperti burung emprit. You know, burung emprit itu begini, kalau temannya tidak terbang, dia tidak mau pergi. Kalau satu terbang, harus semua terbang. Kalau satu tidak terbang, semuanya tidak terbang. Itu namanya Kristen emprit. Kristen ayam kampung adalah unggas yang tidak pernah terbang tinggi, tapi ributnya paling banyak. Anginnya langsung ribut. Makanannya cuma mengais-ngais tanah, makan cacing. Ujung-ujungnya jadi apa? Ayam penyet. Tapi saudara lihat Raja Wali. Dia terbang. Ketika badai, dia tidak kepak-kepakan sayapnya. Dia pakai badai jadi kendaraan. Badai menggulung dia. Gulung dia. Dia tetap tenang. Dia masuk dalam badai tetap tenang. Tidak ada suara yang keluar. Diam. Ketika dia buka mata, pusing-pusing sedikit, dia lihat gunung yang dia tuju sudah ada di bawah dia, tinggal meluncur.
Tapi saudara, Tuhan kirim badai. Anda harus ada di dalamnya supaya Anda sampai pada standar kemuliaan. Hari ini kalau masalah datang, Anda harus prinsipnya begini. Aku bersyukur Tuhan. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Aku sepakat. Aku setuju bahwa semuanya ini baik bagi saya. Ini semua baik bagi saya. Satu saat ada cerita sebuah burung. Sebuah burung pipit. Burung pipit ini buat kesalahan di hadapan Tuhan. Kemudian malaikat mulai menghukumnya. Kamu 7 tahun akan menghadapi kekeringan. Kamu 7 tahun bulumu akan rontok dan kamu tidak bisa terbang. Dan 7 tahun kamu tidak akan pernah pindah-pindah sana. Dia ada di sarang itu. Kemudian waktu teman-temannya terbang, mereka lihat burung pipit itu yang dimarahin sama Tuhan itu masih tetap di situ. Dia ada di situ, bulunya rontok, tidak pindah-pindah, sekelilingnya rontok, sekelilingnya kering, tidak ada buah-buahan, dia nggak bisa makan apa-apa. Hari kedua ketika mereka lewat, burung pipit itu selalu berkata gini, aku bersyukur bahwa Tuhan baik bagiku. Aku bersyukur bahwa Tuhan baik bagiku. Dia selalu bersyukur setiap hari. Ketika burung pipit itu terbang, dengar ada suara pujian, ada suara memuji Tuhan yang kalimatnya cuma satu, aku bersyukur bahwa Tuhan baik. Setelah 7 hari, burung pipit temannya dipanggil sama Tuhan. Malaikat bilang begini. Dia kata, bagaimana temanmu? Dia katakan, ketika aku mau menghadap, aku lihat bahwa sekelilingnya rumput-rumput tumbuh. Pohon-pohon mulai keluarkan bulir. Dan buah-buah mulai tumbuh. Ada aliran air yang mengalir dekat burung itu. Dan tempat tinggalnya sepertinya mulai lagi diperbaiki. Yang tadinya kering kerontang. Sekarang tunas-tunas muda tumbuh. Dan sekarang jadi hijau kembali. Lalu burung pipit tanya, kenapa seperti itu? Malaikat bilang begini, harusnya dia dihukum 7 tahun. Tapi karena tiap hari dia mengucap syukur dan berkata, Tuhan baik, Tuhan baik. 7 tahun hanya jadi 7 hari saja. Ada banyak orang Kristen yang bersyukur cuma waktu keadaannya baik. Waktu keadaannya tidak baik. Saudara, Anda gak bisa rubah keadaan. Anda gak bisa rubah situasi. Anda gak bisa rubah suami. Anda gak bisa rubah istri. Tapi Anda bisa rubah sikap hati. Ketika Anda rubah sikap hati, keadaan situasi suami istri akan berubah. Dan Anda akan lihat pertolongan Tuhan tepat pada waktu. Saudara tahu ketika uang gereja dibawa lari, saya sujud di hadapan Tuhan. Saya ambil gitar saya. Malam-malam saya bangun dan saya sujud di hadapan Tuhan. Dan saya katakan, Engkau baik. Saya nyanyikan lagu yang tadi. You are worthy of it all. Semua dari Dia. Itu nyanyian ketika kita Wahyu 24 tua-tua melemparkan mahkotanya. Bahwa Dia layak menerima segala pujian, segala hormat. Daripada Dia datang segala sesuatu. Semua yang ada pada kita cuma titipan pengelola. Untuk kita kelola dengan baik. Tapi hati yang menyembah tidak boleh pernah hilang dari kita. Masalah boleh ada di sekeliling kita. Ketika masalah datang sekeliling kita. Ketika orang ngomong apa sekeliling kita. Ketika Anda jalan dan orang tunjuk Anda dengan bibir. Lalu ketika Anda balik lihat, shalom, apa kabar Bu? Semua baik-baik, haleluya. Ketika pergi lagi, saya beritahukan kepada saudara, orang mau tunjuk Anda dengan bibir, orang mau bicara Anda di belakang, kasih tahu kepada dia yang sudah bicara Anda di belakang. Kasih tahu kepada dia tidak akan pernah ada di depan saudara, karena ngomongnya di belakang. Dan ketika Anda lihat badai sekeliling saudara, jangan membawa badai ke dalam hati saudara. Karena ketika Anda membawa badai di luar, perkataan orang di luar masuk ke dalam hati saudara, jadi badai di dalam. Anda boleh dalam badai, tapi Elia tidak mengizinkan badai di dalam Elia. Katakan, catat ini baik-baik. Elia ada dalam badai, bukan badai di dalam Elia. Katakan, Elia di dalam badai. Anda di dalam masalah, tapi jangan bawa masalah ke dalam saudara. Ketika Anda bawa masalah dalam saudara, nggak bisa terangkat ke sorga. Keberatan masalahnya. Masalahnya terlalu berat. Gereja dengar ini baik-baik. Dari cara Anda lihat saya kerasa dalam roh Anda punya masalah banyak. Keberatan masalah dalam saudara. Anda sudah punya masalah. Dibawa masalah, dalam masalah. Masukin masalah di dalam. Tambah masalah double-double. Mau didoain kucak-kucak kepala, mau ditangking-tangking apapun. Tapi kalau Anda nggak berubah, Anda akan tetap modelnya seperti itu saja.
Haleluya. Saya sebut Elia terangkat ke surga. Adakah Tuhan pakai puting beliung promosi? Ini puting beliung promosi. Angkat Elia. Hari ini kalau masalah datang, saya nyanyi. Kalau persoalan datang, saya nyanyi. Sekretaris saya bilang begini, lihat Pak Gembala aja. Kalau mukanya senyum, tenang, semua baik-baik saja. Padahal orang bawa uang lari 3 miliar lebih. Saya masuk, haleluya. Tim pembangunan tanya, Pak gimana? Bangun. Ada uang nggak? Ada. Mana Pak? Lagi OTW. Dari mana Pak? Dari heaven, dari surga. Tiap hari saya ngomong, tidak pernah setuju dengan dia ada. Saya selalu ngomong berdiri posisi. Ketika Adam jatuh dalam dosa, satu pertanyaan Tuhan itu begini. Adam di mana engkau? Pertanyaan, apakah Tuhan kehilangan kemahakuasaannya ketika Adam jatuh dalam dosa? Tapi kenapa Tuhan tanya, di mana engkau? Itu pertanyaan penting. Adam, di mana engkau? Kenapa Tuhan tanya pertanyaan itu? Kenapa Tuhan gak langsung bilang kamu berdosa? Tapi kenapa Tuhan tanya, di mana engkau? Tuhan mau tanya posisi Adam berdiri itu di mana? Di posisi Tuhan atau di posisi musuh? Dan pada saat itu Adam berdiri di posisi musuh. Ketika Anda dalam masalah, jangan berdiri di posisi musuh. Jangan setuju dengan perkataan musuh. Jangan setuju dengan apa yang musuh katakan. Anda harus berdiri di posisi di mana Tuhan mau, yaitu berdiri di posisi kanan Tuhan untuk memerintah penuh dengan kuasa, tetap stabil dan lihat kemuliaan daripada Tuhan dan katakan haleluya. Itu Tuhan. Beberapa daripada Anda sedang diangkat dengan badai promosi. Saya berdoa hari ini yang gak punya masalah, saya berdoa supaya masalah datang. Yes. Sebab hanya itu satu-satunya untuk Anda dibawa ke standar kemuliaan. When the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Justru ketika masalah datang seperti banjir, Roh Allah menaikkan standar. Yakobus 1 ayat 1, 2, dan 3, 4, saudara perhatikan. Yakobus 1 ayat 2 dan ayat sampai ayat yang keempat. Ini ayat bagi saya lucu. Ini ayat bagi saya lucu. Ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Supaya engkau kedapatan utuh, tidak bercela, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan contoh apapun, selalu 3. 3 in 1. Berkat Tuhan tuh gak pernah kasih kita eceran, saudara. Yang kasih kita eceran itu paket hebat. Tuhan selalu kasih kita paket yang utuh. Tapi perhatikan ayat yang kedua. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya coba cari terjemahan NIV, NLT, Amplified Bible, The Message, King James Version, King James Plus. Saya coba bongkar bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya, saya pikir terjemahannya salah. Karena saya berpikir gini, harusnya begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu cuannya banyak. Kalau kamu untungnya banyak. Tapi anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi maksudnya Yakobus, saudara Tuhan Yesus ngomong begini. Kalau kamu lagi mengalami masalah banyak, persoalan banyak, anggap saja itu bahagiamu. Ayo taruh tangan kanan di dada. Katakan, hari ini saya punya masalah banyak. Saya anggap itu kebahagiaan. Belum tulus, belum kerasa tulus, masih bulus-bulusnya. Belum kerasa dalam roh. Ayo ngomong sekali lagi. Hari ini masalahku banyak. Saya anggap itu kebahagiaanku. Kelihatan giginya. Kelihatan giginya. Ngomong sampai kelihatan giginya. Ulangi. Nggak ada senyumnya sama sekali saya ngomong. Nah, ada yang ngomong, aku anggap itu kebahagiaan. Lagi marah. Ya saudara-saudaraku. Hari ini saya katakan GBI Efrata. Efrata ya, bukan Efrata. Efrata. Ayo taruh tangan kanan sekalian dengan kencang. Hari ini maka salahku banyak. Saya anggap itu kebahagiaan. Yang sebelah sini sampai sana mulai kelihatan bab saudaranya. Yang ke sini ke sana belum kelihatan bab saudaranya. Ayo ke sini. Ayo taruh tangan kanan. Hari ini masalahku banyak. Aku anggap itu kebahagiaanku.
Haleluya. Mulai hari ini praktek. Kalau orang maki saudara, orang ambil daripada saudara karena Anda calon orang kaya. Setan gak mungkin ambil kepada orang yang nanti miskin, gak mungkin. Setan ambil kepada orang calon orang kaya. Berapa banyak yang mau jadi orang kaya? Angkat tangan. Indonesia suka voting. Berapa banyak yang menjadi orang kaya? Angkat tangan. Kalau saudara orang kaya di surga itu dapat tingkatan paling rendah. Karena di atas orang kaya ada lagi, yaitu orang diberkati Tuhan. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan? Di atas orang diberkati ada lagi, dimuliakan Tuhan. Berapa banyak yang mau dimuliakan Tuhan? Ya habis lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Anda mau yang mana sebenarnya? Anda mau yang mana? Semua. Pintar ini cuma selesai khotbah, harusnya kondisi selesai. Haleluya. Jangan cuma pilih satu, ingat Tuhan selalu kasih Pak. Tuhan gak pernah kasih eceran. Jadi ketika masalah datang, di baliknya itu ada paket. Ketika persoalan datang, di baliknya ada paket. Ingat loh, Elia ada dalam badai, bukan badai dalam Elia. Jangan diputar-balikan firman Tuhan, salah-salah. Elia ada dalam badai, persoalan boleh datang, boleh mengelilingi saudara, tapi jangan bawa masuk ke dalam saudara. Orang boleh ngomong salah dengan saudara. Orang boleh cindir Anda di luar. Orang boleh salah mengerti Anda di luar. Jangan bawa masuk ke sini. Satu-satunya yang bisa Anda bawa masuk ke hati dan pikiran saudara hanya firman Tuhan. Selain itu, nggak boleh. Untuk apa Anda ada di sini? Anda punya masalah. Harusnya taruh di luar, jangan dimasukin ke dalam. Harusnya di waktunya Anda masukin firman di dalam. Karena hanya itu yang bisa nolong saudara. Hanya itu yang bisa pulihkan saudara. Hanya itu yang bisa mengangkat martabat saudara. Hanya itu yang bisa membawa saudara kepada standar kemuliaan. Di mana ketika dosa ada, itu jatuh tapi Yesus datang tebus. Membawa Anda kembali kepada standar kemuliaan. Dan dia berkata, kamu anak-anakku, kamu putra-putriku. My son and my daughter. Tuhan berkata, we love you, I love you. Itu yang pertama, Tuhan pakai masalah untuk bawa Anda naik lebih tinggi. Tapi dengar yang kedua ini. Betul Tuhan pakai masalah. Betul Tuhan pakai persoalan. Betul Tuhan pakai ujian. Tapi ingat ini yang kedua. Anda dan saya tidak diciptakan satu level dengan masalah. Saya ulangi. Betul Tuhan pakai masalah. Betul Tuhan pakai persoalan. Betul Tuhan pakai ujian. Betul Tuhan pakai tantangan. Betul Tuhan pakai badai mengangkat Elia ke surga. Tapi tinggalkan ini. Hal yang kedua adalah saudara dan saya tidak diciptakan satu level dengan masalah. Anda dan saya diciptakan unggul. Anda dan saya diciptakan lebih hebat dari masalah. Anda dan saya diciptakan lebih mulia daripada persoalan, daripada tantangan, daripada ujian apapun. Anda diciptakan segambar dan serupa dengan Yesus. Tuhan tidak menciptakan kita satu level dengan masalah. Karena Tuhan tidak menciptakan kita satu level dengan masalah. Anda harus naik dengan sekuat tenaga. Katakan naik dengan sekuat tenaga. Mengasihi Tuhan harus segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap jiwa. Awalan C di depan mewakili seluruh hidup, seluruh kekuatan, seluruh pemikiran. Kalau Anda mengasihi Tuhan cuma setengah-setengah, Anda belum mencintai Dia. Anda belum mengasihi Dia. Saya sebelum datang ke Makassar, saya sebelum datang saya pamit dari istri saya cium istri saya. Istri saya juga pendeta juga, sama-sama. Ketika saya cium dia udah mandi pagi, udah pakai parfum. Saya bilang, kenapa kau bau micin saya? Dia cium. Kok aku bau micin sih? Saya katakan, micin itu mencintaimu. Kemudian saya lupa sesuatu, saya balik lagi, naik ke lantai 2, turun. Saya cium dia. Loh, tadi bau micin. Sekarang kenapa bau cuka saya? Dia, loh, tadi kamu bilang aku bau micin. Kenapa ini bau cuka? Cuka itu cuka kamu. Saya ingat sebulan yang lalu saya ada pelayanan di sini. Saya pelayanan 3 hari di sini. Terus saya WhatsApp istri saya, sayang, kok aku sesak nafas ya? Terus dia telepon saya, dia bilang, sayang kenapa kamu sesak nafas? Kamu makan apa? Kamu sakit apa? Dia udah panik, namanya juga istri. Dia udah panik ini pakai video call. Lalu saya katakan gini, aku sesak nafas karena separuh nafasku ada di kamu. Bapak Ibu, hidup ini masalah sudah sangat banyak. Saya punya anak-anak sudah kuliah semua. Tinggal kami berdua sendiri di rumah. Sekalipun di rumah ada begitu banyak orang yang bantu di rumah. Tapi namanya juga dengan anak-anak. Dan saya katakan kita ini pelayanan masalah banyak, hadapi banyak orang. Tantangan banyak, persoalan banyak. Masa di rumah terus kita tegang-tegang? Masa di rumah gini? Harus ada yang romantis. Harus ada yang micin, yang cuka.
Pak, kapan terakhir bilang I love you ke istri? Jangan cuma waktu pertama kali jatuh cinta. Wo I need. Ya. Terus pakai nyanyi lagi. Wo cintai ni. Wo cintai ni. Wo cintai ni. Wo cintai ni. Saya di Makassar karena jemaatnya semua itu kalau ketemu saya 3-4 orang ngomong Mandarin. Nah saya nggak bisa ngomong Mandarin, saudara. Istri saya neneknya China, papanya China, tapi nggak bisa Mandarin, sehingga mereka belum Pak Gembala. Kita ngomong Mandarin supaya kita ajar Pak Gembala satu-satu kalimat. Jadi saya mulai tahu satu-satu kalimat. Jadi kalau Anda ngomong rahasia, saya sudah tahu. Nah, mari saya beritahukan ini kepada saudara, bahwa kita diciptakan mulia. Kita diciptakan begitu gambar dengan Allah. Kita tidak diciptakan satu level dengan masalah, dengan musuh. Karena itu naik dengan sekuat tenaga. Katakan naik dengan sekuat tenaga. Saya sebut ini pakai prinsip tangga. Katakan prinsip tangga. Coba kita lihat Kejadian 28 ayat 12. Kejadian 28 ayat 12. Kejadian 28 ayat 12. Haleluya. Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia di sini Yakub. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Terjemahan King James-nya bukan langit, heaven. Ujungnya sampai di sorga. Dan tampaklah malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ini terjemahan juga keliru, putar balik. King James-nya berkata, naik turun tangga, bukan turun naik tangga. Jadi Bapak Ibu kalau periksa Alkitab, coba periksa di Amplified Bible, coba periksa di NIV, coba periksa di King James, ada terjemahan yang beda. Seperti tadi saya ambil terjemahannya jauh sekali. Di terjemahan baru, LAI, Lembaga Alkitab Indonesia dengan King James-nya, jauh banget. Haleluya. Alkitab katakan, maka Yakub melihat malaikat Allah naik turun tangga, naik bawa doa, naik bawa persembahan, turun bawa jawaban doa. Wow. Berapa banyak Bapak Ibu yang tahu bahwa malaikat itu bersayap? Yang tidak tahu malaikat bersayap? Yang tidak mengerti bahasa Indonesia? Malaikat itu ada sayapnya, tapi kenapa pakai tangga? Kenapa mesti pakai tangga naik capek-capek begitu saudara? Kenapa nggak pakai perosotan lebih cepat sampai? Amin, aku bawa datang. Dan kalau Anda perhatikan Genesis 28 ini, malaikat itu langsung berikan kepada Yakub 16 berkat. Dia belum jadi Israel, saudara. Tapi mimpinya itu sudah diberikan 16 berkat kepada Yakub. Nama tempatnya adalah Luz, kemudian berubah menjadi Bethel, House of God. Nama gereja kita, sinode kita, Gereja Bethel Indonesia. GBI. Nah, GBI maksudnya. Ya. Gereja Bethel, House of God. Di mana Tuhan hadir, tempat di mana Tuhan kasih berkat di situ. Dan Alkitab katakan begini, Yakub melihat tangga bukan perosotan, bukan malaikat terbang, bukan Jibril terbang, datang dan katakan, hei aku penipu, kenapa lagi dari rumah tidak. Tapi Alkitab katakan begini, Yakub melihat malaikat naik turun tangga, prinsip tangga. Ini ada anak tangga. Katakanlah ini anak tangga pertama, ini heaven. Katakan ini anak tangga ke 100. Ketika masalah ada di sini, Bapak Ibu nggak boleh tinggal di sini. Alasan kenapa kita nggak boleh tinggal di sini adalah karena kita tidak diciptakan satu level dengan masalah. Hanya itu. Ketika orang maki saudara, jangan ikut maki, jangan ikut balas dia. Kenapa Anda tinggal satu level dengan masalah, satu level dengan persoalan. Ketika orang maki saudara, Anda naik ke level yang berikut, mengampuni. Ketika masalah sampai di level yang kedua, ketika orang fitnah Anda, jangan ikut fitnah. Anda naik ke level yang lebih tinggi. Alasannya karena kita tidak diciptakan satu level dengan masalah. Ketika Anda naik terus, satu saat Anda akan berdiri di posisi Tuhan. Dan di posisi Tuhan adalah posisi kemenangan. Di posisi Tuhan tidak pernah dicapai oleh musuh.
Di posisi Tuhan adalah otoritas. Di posisi Tuhan adalah posisi di mana Anda memerintah. Di tempat tinggi itulah Anda bisa melihat jauh ke depan. Di tempat tinggi itulah fasilitas diberikan kepada saudara. Di tempat tinggi itulah Anda menarik surga turun ke bumi. Di tempat tinggi itulah miracle, mujizat, perkara-perkara hebat terjadi dalam hidup saudara. Problemnya adalah Anda selalu mau hasilnya tapi tidak mau prosesnya. Anak tangga itu ada posisi vertikal, ada posisi horizontal. Naik sekuat tenaga, mengasihi Tuhan sekuat tenaga. Jangan gantikan dengan Tuhan. Kapan waktu terbaik untuk Anda berdoa? Waktu tidak mau berdoa. Kapan waktu terbaik untuk baca Alkitab? Waktu tidak mau baca Alkitab. Ada orang Kristen berkata, Pak Pendeta, ke saya kalau baca Alkitab nggak kuat, Pak. Apa yang terjadi? Bukan dia yang baca Alkitab, Alkitab baca dia karena dia tidur di atas Alkitab. Ada yang datang berdoa, kasih waktu sisa-sisa orang masyarakat apa. Tuhan terima kasih. Kemudian setelah itu ngomong sudah sembarang, makan mie. Kemudian Tuhan bicara kepada hamba. Doa cuma 2 menit saat teduhnya panjang sekali. Bangunnya jam 8 pagi. Tapi ketika bangun mau minta berkat besar, mau minta proyek besar, mau minta tanda-tanda yang besar. Dari mana? Saya percaya mimbar ini. Saya juga nggak percaya ketika orang bahasa roh lalu tiba-tiba turun urapan. Saya nggak percaya. Yang saya percaya adalah kehidupan ketika dia sendiri. Ketika tidak dilihat oleh orang lain. Ketika dia membangun sebuah keintiman, kingdom connection dengan Tuhan. Itu menentukan waktu dia berdiri dan melihat kemuliaan Tuhan. Itu nggak bisa dibohong. Itu nggak bisa dibohong. Bagaimana saudara dan saya, Anda dan saya menjaga hidup saudara? Apakah cuma untuk hamba Tuhan? No. Kita semua adalah anak-anak Tuhan. Amin. Yang harus jaga hidup kita sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang sakit karena dia katakan gue sakit. Sakit. Tiap hari aku bilang kakiku kenapa sakit terus. Makanya Anda sakit terus karena Anda ngomong kakiku sakit. Tuhan aku mau sembuhkan, tapi ketika malaikat datang dia masih bilang sakit, gue balik. Jadi Bapak Ibu yang ciptakan ini, aku sakit kepala, aduh. Kenapa nggak bisa ngomong kebalikan dari itu sakit kepala? Sembuh dalam nama ini. Sembuh kaki, aku perintahkan sembuh dalam nama ini. Sembuh, pulih kembali. Jangan setuju dengan keadaan. Jangan setuju dengan apa yang terjadi. Karena Tuhan selalu beri yang terbaik. Tuhan tidak pernah mencelakakan saudara dan saya. Tuhan tidak merancang kesakitan bagi saudara. Tuhan tidak merancang kehancuran bagi saudara. Jangan Anda berdiri di posisi musuh. Selevel dengan musuh, berpikir sama dengan musuh, saudara pasti hancur. Anak perempuan saya bilang begini, Papa, udah gede, udah dewasa. Selama saya lahir, saya tuh nggak pernah lihat Papa sakit dalam anugerah. Saya katakan begini, semua karena anugerah. Padahal saya lihat Papa terbang kemana, terbang ke sini, pergi kemana, pergi ke sini. Tadi sebelum saya ini dia masih WhatsApp saya, Papa, jaga kesehatan Papa. Anak perempuan lebih peduli anak laki-laki. Pak, apa kabar? Baik. Oke, Pak. Itu anak laki. Tapi kalau anak perempuan dia akan cerita, Pak, tadi di kampus begini, Pak. Begini, Pak. Begini, cowok ini begini, Pak. Ada tadi dosen begini, Pak. Panjang, bisa 2 jam. Tapi kalau anak laki, Pak, apa kabar? Baik. Lagi di mana? Ini. Oke, Pak. Ada. Kita dengan Tuhan juga begitu. Bapak apa kabar? Baik. Oke Pak, baik. Tapi kan kita ini adalah pengantin. Kita perlu datang. Oh, I love you. Mencintaimu lebih dari segalanya. Engkau satu-satunya adalah jantung hatiku. Betul? Anda perlu datang dan Anda perlu, kalau Anda berdoa 1 jam, Anda perlu waktu saat itu 30 menit. 5 menit pertama capcai masuk, cabuto masuk. Anda punya pikiran masuk semua. Itu jemuran tuh aku suruh itu dijemur, sudah dijemur kok. Itu kompos, itu 5 menit pertama. Macam-macam masuk. Itu orang 5 menit pertama itu ganggu Anda. Kalau Anda gak mengalahkan 5 menit pertama, Anda gak punya saat teduh yang good. Gak ada. Saya melayani Tuhan sudah mau 30 tahun depan. Dan saya lihat ketika saat teduh awal-awalnya, ketika sudah latih terus-menerus, langsung terkoneksi dengan surga. Tapi kalau sudah tidak lagi doa 1, 2 hari, 3 hari, masuk lagi, perlu pergumulan lagi. Makanya Tuhan ingin doa terus-menerus. Jangan hari ini sudah dijawab, lalu tunda 1 tahun, nanti baru datang lagi Tuhan, gua lapar. Jangan jadikan Tuhan UGD, unit gawat darurat.
ada masalah baru lapor. Jangan berdoa juga waktu ada masalah baru berdoa. Maka prosesnya panjang karena Tuhan tahu ini hati ini kalau gua jawab, maka dia akan pergi 10 tahun baru lapor. Jadi kenapa pergumulanmu panjang? Karena Anda cuma memperalat Tuhan. Anda cuma datang untuk mau dapat keinginanmu. Setelah dapat, Anda jauh dari Tuhan. Dan kita nggak bisa tipu Tuhan. Anda boleh tipu gembalamu, tapi Anda nggak bisa tipu Tuhan. Betul? Haleluya. Jangan satu level dengan musuh. Karena kita diciptakan unggul. Ayat yang terakhir 1 Korintus 10 ayat 13. Satu Korintus 10 ayat 13. Bukan 12, 13. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan luar biasa. Betul mata saya kok ada, kok lihatnya beda ya? Coba baca ulang, siapa tahu saya baca salah. 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang sangat luar biasa. Kok ada sangat lagi? Tadi luar biasa, kok dia ada kata sangat. Oke, kita ulang siapa tahu ini benar. Ganti nama kamu dengan nama kita masing-masing. Nama saya Luther, ada Ibu Deborah, ada Ibu Esther, ada Aming, ada Lingling, ada Menling. Ya. Oke, kita baca ganti dengan nama saudara. 3, 2, 1. Pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Anda suka besar-besarkan masalah. Oh, Pak Pendeta, masalahnya besar. Ibu Gembala, masalahnya besar. Tuhan bilang, biasa. Lalu Tuhan bilang apa? Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia di dalam pencobaan, dalam masalah, dalam pergumulan. Allah setia, dia dampingi saudara. Dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jangan baper. Jangan mengalami 5L. Letih, lesu, lumai, letoi. Lemah, letoi. Ya, Alkitab berkata begini. Pada waktu kamu dicobai, ia akan, katakan ia akan. Bukan ia telah, tapi ia akan. Artinya, bagaimana sikap saudara menentukan Tuhan bertindak. Bagaimana reaksi saudara menentukan Tuhan bertindak. Ia akan, artinya ada syaratnya. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan gak angkat masalah saudara 100%. Dia izinkan Anda dan saya alami, supaya karakter Tuhan terbentuk, supaya kita siap menerima berkat-berkatnya. Amin. Ingat, jangan datang karena hasil. Datang karena Anda cinta Tuhan. Ingat, jangan datang karena Anda mau dapat sesuatu dari Tuhan. No. Karena Anda sudah dapat sesuatu. Karena itu Anda datang ke tempat ini. Haleluya. Anda harus datang dengan ucapan syukur. Dengan pujian penyembahan. Dan saya percaya ketika gereja mengerti ini. Bahwa Tuhan pakai masalah untuk menaikkan Anda pada standarnya. Bahwa betul Tuhan pakai masalah. Tapi Anda diciptakan tidak satu level dengan masalah. Anda diciptakan unggul. Maka Anda akan melihat kemuliaan. Hormat hanya untuk bagi nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dan katakan haleluya. Mari pemusik. Haleluya. Mari jemaat bangkit berdiri.